Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali dengan saya Muhammad Ridwan dari Prodi Teknik Sipil Universitas Pelita Bangsa. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang seputar pentingnya dasar-dasar pengetahuan ilmu ukur tanah. Pengertian ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah merupakan bagian rendah dari ilmu yang lebih luas yang dinamakan ilmu geodasi. Ilmu geodasi mempunyai dua maksud, yaitu yang pertama, maksud ilmiah adalah menentukan bentuk permukaan bumi. Yang kedua, maksud praktis adalah membuat bayangan yang dinamakan peta dari sebagian besar atau sebagian kecil permukaan bumi. Pengukuran dan pemetaan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, geodetic surveying adalah pengukuran untuk menggambarkan permukaan bumi pada bidang melengkung atau elipsoida atau bola. Yang kedua, plane surveying adalah pengukuran tanpa mempertimbangkan bentuk bumi, dianggap sebagai bidang datar horizontal, biasanya untuk wilayah yang tidak terlalu luas, kurang lebih 55 km. Ilmu ukur tanah pada dasarnya terdiri dari 3 bagian besar, yaitu yang pertama, pengukuran kerangka dasar vertikal (KDV) adalah pengukuran tegak guna mendapat hubungan tegak antara titik-titik yang diukur. Yang kedua, pengukuran kerangka dasar horizontal (KDH) adalah pengukuran yang mendatar untuk mendapat hubungan titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi. Yang ketiga, pengukuran titik-titik detail. Alat ukur tanah mempunyai 5 jenis. Yang pertama, alat ukur sederhana. Yang kedua, alat ukur sifat datar. Yang ketiga, alat ukur sudut. Yang keempat, alat penunjang. Yang kelima, alat ukur modern. Alat ukur sederhana seperti meteran sering disebut pita ukur atau tape karena umumnya tersaji dalam bentuk pita dengan panjang tertentu. Sering juga disebut roll meter karena umumnya pita ukur ini pada keadaan tidak dipakai atau disimpan dalam bentuk gulungan atau roll. Ya, inilah yang di samping gambar contohnya. Kompas adalah sebuah alat dengan komponen utamanya jarum dan lingkaran berskala. Di samping contoh gambar seperti itu. Mistar yang dipasang pada papan gambar plan tablet untuk menggambar jarak hasil pengukuran. Inilah di samping contoh gambarnya. Teropong sebagai alat pembidik dan nifo sebagai alat yang menunjukkan kondisi mendatar
dan pada pengoperasiannya cukup dipegang dengan tangan. Ya, di samping inilah gambar contoh tentang teropong. Alat ukur sifat datar. Alat ukur optis untuk mengukur benda tinggi. Inilah gambar contoh alatnya di samping. Alat ukur sudut. Teodolit merupakan alat ukur tanah yang universal. Selain digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan sudut vertikal, teodolit juga dapat digunakan untuk mengukur jarak secara optis, membuat garis lurus, dan sifat datar orde rendah. Inilah gambaran contoh tentang teodolit di samping. Alat penunjang. Kegunaan tripod untuk menunjang teodolit. Tripod dapat teleskopi (mempunyai kaki yang dapat diubah-ubah panjangnya), atau tripod dengan kaki yang tetap panjangnya. Inilah contoh gambar bendanya. Cukup sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.